Lelaki botak yang ada di hadapan si Adela terlepas dari ikatannya. Dia langsung menciumi si Adela. Pria botak ini sangat bernafsu sekali ingin memuaskan birahinya. Adela berusaha berontak dengan mencolok kedua mata pria itu dengan jarinya. Lalu si Darius membantunya dengan menjepit leher pria itu hingga pria itu tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini singkat cerita dari Mamang akan mengangkat kisah tentang sekelompok orang yang bertahan untuk tetap hidup. Yang jelas bukan cerita tentang bertahan mencintai dia, tapi dia mencintai orang lain. Tapi mereka bertahan hidup di mana hari itu segala jenis pembunuhan adalah hal yang legal. Sebelum kita mulai, siapkan dulu kopi udut jehu bala-bala cireng hanet atau apapun cemilannya, supaya ketika pas nonton singkat cerita dari Mamang, mulut wargi-wargi ada kegiatan yaitu ngagares cemilan. Sebelumnya, Mamang ucapkan terima kasih yang sudah subscribe channelnya Cerita Mamang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan anytime and anywhere. Film ini diawali dengan dua sejoli yang sedang berjalan di sepanjang jalan kenangan. Yang perempuan sebut saja si Adela dan suaminya bernama Juan. Ceritanya mereka berdua dan yang lainnya akan melintasi perbatasan dari Meksiko ke Amerika Serikat melalui jalur tikus. Para imigran itu dipandu oleh seorang anak yang berjalan menyusuri terowongan gua yang gelapnya hampir sama dengan masa depan Mamang yang masih gelap. Tak lama kemudian mereka keluar dari sebuah terowongan. Pemandu tersebut sempat memberikan kartu bergambar kembang rosberry kepada si Adela. 10 bulan kemudian di suatu tempat di Texas, tepatnya 1 hari sebelum acara The Purge dimulai. Di sebuah peternakan kuda, seorang laki-laki sebut saja Dylan, yang jelas bukan Dylannya Milea, sedang berusaha untuk menjinakkan seekor kuda yang liar. Akhirnya si Dylan menyerah karena menjinakkan kuda liar tidak sama dengan menjinakkan janda liar. Datanglah si Juan menghampiri kuda yang lagi uring-uringan. Lalu dia membacakan jambi-jambi. Gede-gede lompat, ulah bawakan sholat, selamat di akhirat. Si kuda langsung menurut begitu saja. Di tempat lain, si Adela sudah bekerja di sebuah pemotongan daging. Dan ini temannya Adela, Darius. 10 jam sebelum acara The Purge dimulai, si Adela sempat melihat beberapa orang membeli peluru dan senapannya. Dan di peternakan kuda, Tuan Tucker, bapaknya si Dylan, sedang membagikan ampau kepada pegawainya. Yang pertama si Tete, yang kedua si Krik, dan yang ketiga si Juan. Uang ampau itu adalah uang perlindungan di acara Purge. 1 jam sebelum The Purge dimulai, semua rumah, toko, gedung, bahkan pemadam kebakaran menutup pintunya rapat-rapat. Di peternakan, si Dylan mulai mengunci rumahnya. Si Adela, Juan, dan si Tete dengan menggunakan bis pergi ke tempat perlindungan. Pemerintah mulai menyiarkan siaran darurat, itu tandanya acara The Purge akan dimulai. Acara ini hanya berlangsung selama 12 jam. Semua orang yang mengikuti acara ini dapat menggunakan senjata kelas 4 ke bawah. Tindakan kriminal membunuh orang adalah hal yang legal, kecuali beberapa pejabat pemerintah tidak bisa dibunuh dalam acara tersebut. Sirine pun berbunyi tanda Purge dimulai. Hal itu membuat suasana menjadi tegang. Di tempat lain, si Dylan terlihat gugup. Malam itu suasana di luar sangat mencekam, suara tembakan dan pembunuhan terjadi di mana-mana. Hingga pada akhirnya sirine berbunyi tanda acara The Purge berakhir. Semua orang yang ada di tempat perlindungan menyambutnya dengan gembira karena mereka pikir mereka sudah melewatinya. Di peternakan, si Dylan mulai membuka pintu rumah dan memulai aktivitas seperti biasanya. Si Juan dan Adela pergi ke tempat mereka kerja masing-masing. Walaupun situasi masih hening, para petugas kebersihan mulai membersihkan darah dan mayat-mayat sisa pembantaian semalam. Adela sempat melihat di berita televisi, terlihat reporter memberitakan bahwa acara The Purge telah selesai. Tiba-tiba reporter itu ada yang menembak dan disambut teriakan di sekitarnya, tapi si Adela keburu pergi. Adela mulai merasa heran karena rekan kerjanya banyak yang belum datang untuk bekerja. Lalu dia keluar untuk melihat situasi. Dia melihat dan menghampiri seekor kambing yang terkurung dalam jeruji besi. Sementara di peternakan kuda, si Dylan mencurigai sesuatu di kandang kudanya. Dia lalu memeriksa situasi keadaannya. Tiba-tiba muncul sosok muka yang menyeramkan, bikin Mamang yang nonton jadi kaget. Ternyata mereka tidak sendiri dan langsung menodongkan senjata ke arah si Dylan. Di tempat lain adalah sedang berusaha membuka kurungan besi untuk membebaskan si kambing. Ternyata kurungan besi itu adalah sebuah perangkap yang membuat si Adela terperangkap dan tidak berdaya. Dia lalu berteriak meminta tolong. Di tempat lain, Juan dan Tete baru sampai di peternakan. Mereka sedikit heran karena pintu gerbangnya terbuka lebar.
Di tempat si Adela terperangkap, muncul dua orang psikopat dengan memakai topeng kelinci dan membawa golok. Adela terus berteriak meminta tolong. Tiba-tiba muncul Darius, temannya si Adela, langsung berkelahi dengan salah satu psikopat itu dan mengalahkannya. Darius langsung membebaskan Adela yang masih terperangkap. Tanpa disadari, psikopat yang satunya langsung memukul Darius dari belakang. Adela lalu mengambil sebuah pipa besi dan ikut memukul si psikopat tersebut, hingga akhirnya psikopat itu mati terbunuh oleh senjata yang ada di perangkap besi tersebut. Lalu datang dua orang polisi. Adela dan Darius ditangkap karena sudah melakukan pembunuhan di luar acara The Purge. Mereka lalu diangkut ke mobil polisi. Hal itu diketahui oleh Rosa, teman kerjanya si Adela. Suasana di peternakan sangat sunyi sekali. Juan dan Tete tidak melihat orang satupun. Lalu mereka melihat kuda berlarian keluar dari kandangnya. Mereka langsung menghentikan mobilnya dan mengejar kuda-kuda tersebut. Di bagian halaman rumah, Tuan Tucker, Dylan, istrinya, dan kakaknya si Dylan, sebut saja si Eis, sedang disandra. Salah satu dari mereka ternyata adalah si Crick, pegawai di peternakan itu. Juan dan Tete mendengar suara tembakan lalu bergegas menghampiri suara tersebut. Ternyata Dylan dan keluarganya sedang disandra. Dalam kondisi tersebut, Tuan Tucker malah menceramahi si Crick yang membuat dia kesal, lalu menembakkan pistolnya ke kepala Tuan Tucker hingga Tuan Tucker meninggal tewas seketika. Juan dan Tete langsung menembaki mereka. Beberapa orang dari mereka melarikan diri dan meminta bantuan. Juan dan lainnya lalu pergi karena akan banyak lagi temannya si Crick yang berdatangan. Kedua polisi serta Adela dan Darius belum menyadari bahwa mereka yang ikut acara The Purge menginginkan The Purge selamanya. Juan menerima telepon dari temannya si Adela. Dia memberitahu bahwa istrinya diangkut ke mobil polisi. Dylan lalu membawa mobil yang mereka tumpangi menuju ke polsek terdekat untuk menjemput si Adela. Hingga beberapa meter lagi menuju polsek, ternyata jalanannya diblokir. Terpaksa Juan, Tete, dan si Eis menjemput si Adela dengan berjalan kaki. Sementara Dylan dan istrinya menunggu di mobil. Adela yang masih di dalam mobil polisi menjadi sangat cemas dan ketakutan karena di luar terdengar suara tembakan senapan tak berhenti-henti. Hingga akhirnya mobil yang mereka tumpangi terguling-guling karena ditembak oleh RPG. Di tempat lain, si Dylan melihat dari spion ada orang yang berkeliaran di sekitar mobil. Dia lalu membawa pistol dan turun dari mobilnya, sedangkan istrinya langsung mengunci pintunya dari dalam. Tiba-tiba muncul di depan kaca jendela. Hal ini membuat istrinya, si Dylan dan Mamang kaget. Si Dylan langsung refleks menembaki orang itu hingga tewas. Lalu dia meneruskan memeriksa keadaan di sekitar mobil. Tiba-tiba datang seorang mengayunkan martir dari belakang. Untung hanya mengenai tangannya si Dylan. Si Dylan berusaha menghindari ayunan martir dari orang yang ingin membunuhnya. Dia lalu mengambil martir itu dan memukulkan tepat di kepalanya. Sekali deui, bodar sia. Lelaki botak yang ada di hadapan si Adela terlepas dari ikatannya. Dia langsung menciumi si Adela. Pria botak ini sangat bernafsu sekali ingin memuaskan birahinya. Adela berusaha berontak dengan mencolok kedua mata pria itu dengan jarinya. Lalu si Darius membantunya dengan menjepit leher pria itu hingga pria itu tewas. Pintu mobil terbuka, alhamdulillah si Juan. Adela dan temannya keluar dari mobil itu, lalu Dylan dan istrinya datang menjemput mereka. Namun Darius tidak ikut dengan rombongan si Adela. Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Di pom bensin, istrinya si Dylan dan Adela memberitahu suaminya. Menurut berita, kekerasan ini menyebar luas ke seluruh Amerika, sementara pihak pemerintah melakukan darurat militer untuk meredakannya. Mereka kebingungan kemana tempat yang akan mereka tuju. Di awal Parmap, si Eis sempat membawa bendera yang mendukung Forever Purge. Lalu si Tete mendengar berita dari saluran radio bahwa negara Meksiko dan Kanada akan memberikan perlindungan dengan membuka gerbang perbatasan selama 6 jam untuk menampung warga Amerika yang tidak setuju dengan acara The Purge Forever. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke Meksiko. Di tengah perjalanan malam, mereka diikuti oleh pengendara moge, yang jelas mereka bukan Mausun Mori. Mereka memberikan tembakan peringatan agar mobilnya yang dikemudikan oleh si Dylan berhenti. Si Dylan lalu berencana akan menabrak mereka, tapi si Eis kemudian mempunyai ide. Si Eis lalu menunjukkan bendera dukungan untuk The First Forever. Idenya si Eis berhasil. Pengendara moge itu mengira yang ada di mobil adalah bagian dari mereka. Pengendara motor itu lalu menjempingkan motornya lalu pergi. 3 jam sebelum pintu perbatasan ditutup, mereka sudah sampai di El Paso.
sebuah kota dekat dengan perbatasan. Namun keadaan di sana sangat kacau, suara tembakan di mana-mana, mobil dibakar, jalan diblokir, hingga akhirnya mereka harus melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Mereka berjalan sambil mengendap-endap di pinggir gedung ke gedung yang lain. Ketika sampai di depan bioskop, mereka hampir tewas karena tembakan dari sebuah tank. Tembakannya tersebut membuat pintu bioskop tidak bisa dibuka, sementara Adela dan istrinya si Dylan sudah ada di dalam bioskop, sedangkan yang lainnya masih berada di luar. Adela dan istrinya si Dylan yang ada di dalam bioskop menyusuri tempat itu untuk mencari pintu keluar. Mereka lalu menemukan beberapa orang yang sudah terbunuh. Mereka berdua dikagetkan dengan seseorang yang masih hidup. Si Adela refleks langsung menodongkan pistol ke dalam mulutnya dan langsung menembakkannya. Dan orang itu pun mati seketika. Sementara di luar, si Juan menemukan tanda kembang rosberem yang hanya diketahui oleh orang-orang Meksiko. Di tempat lain, ketika Adela baru keluar dari bioskop, dia melihat tanda kembang rosberem juga. Di sisi yang lain, si Dylan Bacheowai ingin mencari istrinya. Kemudian si Juan memberitahu dia untuk tetap tenang karena si Adela pasti akan mengikuti tanda yang sama. Gerak-gerik si Juan diketahui oleh seseorang. Ketika mereka melewati lorong, mereka disergap dari depan dan belakang. Si Juan CS dipaksa untuk meletakkan senjatanya. Lalu seseorang dari mereka, sebut saja Ferguson, menyuruh si Dylan dan kakaknya untuk membunuh si Juan dan si Tete. Tapi mereka tidak mau melakukannya sambil mengucapkan, "Bung goblok, kesudit teuing si babi." Hal itu membuat istrinya si Ferguson emosi, lalu dia ditenangkan oleh si Ferguson. Si Ferguson memukul si Juan. Lalu istrinya menodongkan senjata, tetapi dia menembakkannya ke si Tete. Si Tete pun langsung sekarat dan tewas seketika itu juga. Tentara Amerika memergoki si Ferguson CS, lalu mereka memintanya untuk menjatuhkan senjata, tetapi mereka malah menembaki tentara itu. Di saat Ferguson CS sedang jual beli tembakan dengan pihak tentara, si Juan berebut pistol dengan istrinya si Ferguson. Perebutan pistol itu mengakibatkan istrinya si Ferguson tewas. Lalu si Juan CS pergi dari tempat itu. Adela dan istrinya si Dylan terus mengikuti tanda itu hingga akhirnya dia menemukan tempat pelindungan untuk mereka. Tak lama kemudian si Juan, Dylan, dan si Is datang ke tempat itu. Dari tayangan berita di televisi memberitakan bahwa pihak militer Amerika tidak mampu meredam aksi kekerasan di El Paso. Hal ini membuat pintu perbatasan ditutup seketika. Karena situasi di sana kedepannya akan menjadi lebih buruk lagi. Seorang ibu-ibu memberitahu penjaga tempat di sana untuk membawa mereka menemui seseorang bernama Thiago. Akhirnya Thiago datang menemui mereka dan akan membantu mereka melewati perbatasan. Di tempat lain, si Ferguson sedang meratapi istrinya yang sudah tewas. Melalui panggilan radio, si Ferguson diberitahu bahwa si Juan CS sedang bergerak menuju melewati perbatasan. Dia lalu bergegas untuk bergabung dengan anak buahnya. Pagi itu si Is melihat di belakang mereka ada yang mengikuti. Ternyata mereka adalah si Ferguson CS. Dia masih dendam karena si Juan sudah menewaskan istrinya. Si Is dan istrinya si Dylan pergi terlebih dahulu, sementara si Juan CS dan Thiago CS akan menahan si Ferguson terlebih dahulu. Ketika jarak mereka sudah dekat, mereka langsung melancarkan aksi saling tembak-menembak. Si Juan dan Thiago CS harus mundur karena mereka kehabisan amunisi. Thiago membawa mereka ke sebuah gubuk tua. Tak membutuhkan waktu yang lama, anak buah si Ferguson sudah berada di luar gubuk. 3 orang anak buah si Ferguson masuk dari pintu belakang. Di sana mereka langsung dihabisi oleh si Thiago dan temannya. Kemudian anak buah si Ferguson masuk ke gubuk itu dengan mengendarai motor. Lalu si Adela jatuh hingga tak sadarkan diri karena menghindari serangan pemotor itu. Kemudian pemotor itu dilumpuhkan oleh si Dylan. Mereka terus berdatangan ke dalam gubuk. Saat si Juan dalam keadaan membutuhkan bantuan, si Adela tersadar dan menyelamatkan si Juan. Tiba-tiba si Adela digabruk oleh si Ferguson dari luar jendela dan membawanya pergi. Sementara si Juan masih berkelahi dengan anak buahnya si Ferguson. Thiago dan temannya berusaha melumpuhkan sisa anak buahnya si Ferguson. Sambil mengendap-endap, si Dylan ngabongan memukul anak buahnya si Ferguson, lalu mengambil sebuah batang kayu dan memukulkannya hingga anak buahnya si Ferguson tewas. Tak jauh dari si Dylan, si Juan pun sedang berkelahi dengan anak buahnya si Ferguson. Dia memenangkan perkelahian itu. Di tempat lain, si Ferguson sedang bergorowokan sambil menyandra si Adela. Di waktu yang hampir bersamaan, si Juan menjerat leher si Ferguson dan si Dylan menjerat tangan si Ferguson. Hal itu membuat si Ferguson tak bisa berkutik, lalu si Juan mendatangi si Ferguson, melubangi kepala si Ferguson dengan pistol. Tak lama berselang, si
Tiago datang lalu mengantar si Juan CS ke perbatasan. Di penampungan pengungsi, si Dylan langsung mencari istrinya dan ternyata istrinya sudah melahirkan. Adela dan si Juan pun datang mengucapkan selamat kepada si Dylan. Dan cerita pun berakhir.